Toko Restu ternyata mereka masih nyimpen artefak. Dari Adidas luar negerinya pun udah sempet datang. Blok M itu bukan cuma tempat kuliner hits dan nongkrong-nongkrong doang. Di siang hari, kawasan ini justru jadi ladang harta karun buat banyak orang. Mulai dari toko olahraga jadul, rumah makan legendaris, sampai kios-kios buku bekas yang mungkin nggak semua orang tahu. Kawasan yang sudah berkembang dari tahun 50-an ini tentunya menyimpan banyak memori buat banyak orang. Dan hari ini saya mau mengajak sahabat kompas.com untuk ikut saya mencari harta karun di kawasan Blok M. Yuk ikut saya! Jadi kalau dari cerita yang saya dengar dari almarhum bapak saya, itu dulu sekitar tahun sebelum tahun 90-an itu bapak saya impor sepatu Adidas dalam jumlah besar, karena kan kita punya toko, ada beberapa ruko di daerah Jakarta semua. Tapi waktu sekitar tahun 1990-an, depan ruko yang di Melawai ini ditutup oleh Gubernur Ali Sadikin kan untuk PKL. Nah, pas kebetulan ditutup itu, banyak barang-barang itu yang tidak terjual, yang udah dibeli dalam jumlah besar, ditaruh di gudangnya, kebetulan di ruko ini lantai 3. Nah, jadi yang ruko-ruko lain juga karena penjualannya semua menurun, barang tersebut jatuhnya jadi kayak hidden gem gitu lah. Tidak tersentuh di lantai 3. Banyak barang-barang yang jatuhnya tidak terjual, mati, tapi dibiarin aja karena kebetulan bapak juga ada usaha lain di bidang properti. Dan waktu itu malah olahraga lagi sepi karena tertutup jalanan depan. Kebetulan properti daerah Jakarta Selatan lagi maju-majunya. Naik-naiknya, Iya. Dulu sebelum ada medsos sih, orang beli satu ya udah selesai. Nggak mungkin dia cerita-cerita Dari mulut ke mulutnya agak lebih lambat gitu ya. Iya, lebih lambat. Mungkin karena itu juga kali. Jadi cepet orang foto, kirim ke bosnya. Akhirnya dia bilang, saya mau lihat gudang di lantai 3. Nah, kebetulan bapak saya waktu itu juga kurang mengizinkan. Dia pikir mau ngapain sih ke atas lantai 3. Padahal lantai 2, lantai 3 itu kosong. Oh, berarti ada juga yang dipajang di depan tapi memang cuma beberapa gitu. Oke. Beberapa, di atas banyak. Itu pun habis kita renov sedikit, baru mulai terlihat kerdus-kerdus. Yaudah, akhirnya saya bilang, yaudah nggak apa-apa mas, mau lihat ke atas, boleh deh. Kita juga baru renovasi, ada lantai 3 itu depannya ada kayak kebocoran, kita renov. Jadi di tahun 2021 tim Die Hard Adidas fan itu kayak dapat anugerah, itu bisa nemuin 450 pair Adidas vintage dead stock, dimana kalau kita bilangnya artefak-artefak Adidas lama yang menurut kami itu model-model yang bisa dibilang model-model yang cuma bisa dilihat di katalog-katalog lama. Jadi pada saat kita datengin toko Restu, kebetulan kami masih beruntung bisa bertemu sama generasi kedua. Kalau nggak salah sekarang udah generasi ketiga ya di toko Restu. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan generasi keduanya pemilik toko Restu. Nah, sempat sempat nego ya, benar, sempat harus nego dulu untuk kami bisa untuk melihat gudangnya, sehingga akhirnya dicapai suatu kesepakatan, kami boleh melihat gudangnya dengan catatan kami membeli semua yang ada di gudang. Waktu itu pas denger itu ada rasa keberatan nggak awalnya atau langsung oke nggak apa-apa gitu? Diberi persyaratan seperti itu buat Pak Hari pada saat itu tanpa pikir panjang langsung jawab yes. Karena itu barang kan jatuh udah puluhan tahun, kita pun menjualnya susah. Dan kebetulan kita emang ada niat untuk merenovasi lantai 2, lantai 3.
Kebetulan nih orang bilang, Pak saya mau ambil semua. Saya bilang nggak apa-apa, asal bawa karyawan sendiri ya, karena kan di sini karyawannya perempuan, itu kan banyak. Ya nggak apa-apa Pak, kita bawa 5 orang atau apa. Jadi kita pun dengan harga yang tidak kita naikin, karena kita juga merasa saling membantu deh. Dia emang mau bikin museum, kita juga emang lagi mau ngabisin karena ada yang mau kita rapihin dari bangunannya tersebut. Berapa kasaran waktu itu dibeli? Kalau kasarannya sih saya agak lupa ya, mungkin kisaran sekitar 50, hampir 50 juta kali. Kan rame nih di media sosial. Terus apakah waktu itu orang langsung berbondong-bondong datang ke sini untuk cek sisa stoknya gitu? Iya, kebetulan habis mereka udah rame di medsos, ya banyak tiba-tiba pada datang. Dan itu kan bukan hanya dari Adidas, dari ada kayak kita jual ada baju lama merek Grand Slam, Bond. Seperti itu juga sih, mereka beli juga yang barang lama juga ada selain Adidas gitu. Nah, Adidas sendirinya ada datang ke sini? Dari Adidas luar negerinya pun udah sempet datang berapa orang, ditemenin oleh Mas Hari dan kawan-kawan itu dari yang Die Hard Adidas. Dari Adidasnya pun datang untuk ngeliput di atas juga lagi dari orang-orang sononya datang berapa kali juga sepertinya. Habis lihat-lihat toko olahraga old school, perut mulai keroncongan nih sahabat Kompas.com. Nah, Sena dapat satu rekomendasi restoran Padang yang kelihatannya kayaknya males ngiklan nih. Karena tadi saya cari-cari agak kebingungan gitu awalnya, mana ya gitu. Tapi ternyata setelah ketemu ada di lantai 2 tukang fotokopi nih. Di belakang saya ada tulisannya fotokopi besar. Nah, untuk masuk ke sana, jalurnya ternyata naik ke tangga ke sana. Nah, gak usah lama-lama lagi, yuk ikuti saya. Sahabat Kompas.com, ini saya sudah pesan nih. Rumah makan ini menyajikan makanan khas Minangkabau dan sudah berdiri dari tahun 1967. Awalnya mereka berdiri di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Tapi sejak tahun 1969, lokasinya pindah ke kawasan Blok M. Nah, ini saya sudah pesan beberapa menu, ada perkedel, ada ayam gulai, ada telur balado, kemudian ada rendang. Nah, terus ini nih yang paling spesial nih, ini namanya gazebo. Saya sendiri belum pernah cobain, tapi ini yang paling best seller, paling khasnya lah dari rumah makan ini. Jadi kita bakal coba sama-sama ya. Buat Kompas.com, lemak sapi. Tapi kelihatannya waktu dipotong pun empuk banget, jadi nggak susah untuk dibuat potongan kecil-kecil. Kita bakal cobain pakai sambal merah dan sambal hijaunya. Pakai nasi. Wah, ini lembut banget sih, sama sekali nggak yang bikin susah digigit atau mungkin keras gitu. Ini sangat-sangat lembut, bahkan aku bisa bilang ini lumer di mulut. Jadi nggak heran sih kalau ini jadi makanan khasnya di rumah makan Padang ini. Perut kenyang, hati senang nih sahabat Kompas.com. Nah, ini bisa nih disebut hidden gem, karena meskipun awalnya saya agak kesusahan cari tempatnya, tapi ternyata tempatnya worth it loh. Bisa lihat di atas itu banyak banget pengunjungnya dan makanannya juga enak. Nah, inilah salah satu harta karun yang bisa ditemukan di Blok M. Sekarang kita lanjut ke harta karun selanjutnya ya. Sahabat Kompas.com, tadi siang-siang di luar panas, sekarang kita masuk ke dalam untuk menjelajah ladang harta karun lainnya, yaitu surga buku dan vinil. Karena di sini banyak banget kaset-kaset jadul, buku-buku bekas, dan kita bakal coba lihat, siapa tahu ada yang menarik untuk dibawa pulang. Barangnya muter-muter aja sebenarnya.
kadang dapat barangnya tuh ada pengunjung lewat, dia tanya bisa jual kaset atau CD-CD bekas, boleh. Yang penting kondisinya masih bagus dan original gitu aja. Oke, berarti Mas tes terus kalau misalkan oke. Ya kita lihat barangnya lah, gampang lihatnya bagus atau enggaknya. Ini kan sebenarnya jadi surganya tersendiri ya buat orang-orang pecinta musik, apalagi kolektor gitu ya. Gimana sih akhir-akhir ini tahun-tahun belakangan ini, apakah masih rame peminatnya atau mulai menurun? Sebenarnya kalau dibilang rame itu, masa ramenya itu sebelum pandemi. Itu rame lah peminatnya. Cuman setelah pandemi kan banyak juga pelanggan yang jadi pedagang. Karena kan mereka juga ada yang kerjaannya di stop. Akhirnya koleksiannya dijual-jual gitu. Tapi regenerasi kok. Regenerasi. Omset bisa dibilang turun atau malah naik akhir-akhir ini? Kalau dibandingin tahun itu ya turun, tapi kan kebantu dia ada di online lah. Oh, Mas juga jualan di online. Lebih rame di mana? Di offline? Masih di offline atau malah online lebih rame? Di offline sih. Karena kan kalau di offline orang lebih puas. Masalahnya kan jualan kayak gini tuh pelanggan jadi temen. Langganan, nanya ini ada ya nggak kan, gitu. Pokoknya beda lah sama jualan yang lain. Jualan yang lain rata-rata habis beli cabut, entah kapan balik lagi. Tapi kalau jualan hobi kayak gini tuh belanja sambil ngobrol, dengerin musik, ngopi bareng ya akrab aja gitu. Ya semoga di sini anak-anak komunitas sukses lah, makin banyak peminatnya. Apalagi pokoknya dengerin rilisan fisik yang original lah. Oh berarti di sini juga semua original semua. Nah, saya dapat harta karun juga nih sahabat kemas.com. Kebetulan tadi saya cari-cari ketemu deh yang saya mau. Nah, ini sekarang saya mau bayar dulu sama abangnya. Nih, Bang. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Bang, ini lantai berapa sih, Bang? Lantai basement. Lantai basement. Ini toko abangnya nih, Wondry Bookstore. Jadi kalau misalnya sahabat kemas.com yang mau cari buku bekas atau mungkin siapa tahu ada yang buku masa kecilnya nih kayak saya ini, bisa cari di sini di abangnya. Abangnya siapa namanya, Bang? Irfan. Bang Irfan. Nanti tanya sama Bang Irfan, nanti bakal dikasih tahu siapa tahu ada yang kalian cari. Nah, sahabat kemas.com, abis ini kita mau nongkrong di Taman Literasi. Nah, tapi kita mau jajan cemilan dulu. Kita antri ya. Menarik banget ya sahabat kemas.com. Sekarang vending mesinnya nggak cuma minuman atau makanan ringan doang, tapi sekarang tiramisu. Nah, sahabat kemas.com, setelah seharian berburu harta karun di Blok M, sekarang waktunya saya self reward nih. Nih, tadi saya jajan tiramisu dan saya bakal jadiin ini icip-icip. Wah, enak banget sih, ini nggak terlalu manis. Terus rasa kopinya juga kerasa. Nah, ini harta karun saya dari tadi banyak ya, mulai dari buku, musik gitu. Dan sekarang makanan juga, ini bagian dari harta karun sih. Tapi perjalanan kita nggak selesai sampai di sini, karena kita selanjutnya juga akan melihat dunia malam Blok M yang tidak pernah tidur. Bersama rekan saya, Bang Atmo.